Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Thumma ma ba'd. Ma'asyiral ummahat wal aba, arsyadakumullah, para wali, para bapak, para ayah, para abi dan para ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa perjuangan bapak dan ibu semuanya dalam mengurusi keluarga dan mengurusi anak keturunan itu menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan panjenengan semuanya. Para bapak dan ibu yang semoga hadirnya panjenengan di sini ternilai sebagai amal solih dan juga ternilai sebagai orang-orang yang tercatat dalam majelis-majelis kebaikan yang namanya disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nama-nama panjenengan itu dibanggakan oleh Allah di hadapan penduduk langit. Semoga hadirnya kita di sini juga sebagai salah satu wasilah penggugur dari dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga apapun yang telah kita usahakan demi kebaikan diri kita, demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan anak turun kita, semua itu diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita berkaitan dengan pentingnya orang tua itu memiliki konsep dalam mendidik anak. Karena selalu kita tahu tidak ada yang namanya sekolah untuk menjadi seorang bapak dan seorang ibu dulu. Walhamdulillah sekarang ada. Sekarang ada, alhamdulillah. Kalau dulu menikah laki-laki perempuan punya anak otomatis gelarnya jadi ayah jadi ibu gitu. Ya. Jadi yang kita usahakan niku adalah kita niku menjadi ayah dan ibu, tapi bukan sekedar gelar karena kita punya anak. Tapi karena itu adalah gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dengan tujuan mulia. Dengan tujuan mulia untuk mengantarkan anak-anak kita itu semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya tidak akan sampai ke tahap tersebut ketika kita semuanya juga tidak memiliki ilmunya, kan ngoten.
Maka sering sekali kami ulangi bahwasanya judulnya apa nih? Parenting ya. Parenting itu bukan untuk anak tapi untuk orang tua. Nggih. Namanya saja parenting kan. Parent itu kan orang tua nggih, Pak. Yang guru bahasa Inggris pun ini. Ya, parenting itu kan untuk orang tua. Artinya pembelajaran untuk orang tuanya dulu. Anak niku nanti nerima hasil. Ya, anak itu nerima hasil. Ya. Makanya salah satu ayat yang menyebutkan hal tersebut, kita itu kan diminta untuk mencontoh Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena konsep dasarnya adalah hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja yang namanya itu disebut kemudian didoakan oleh seluruh manusia. Yang doanya itu tidak hanya ke nabinya saja, tapi ke keluarganya juga. Salawat Ibrahimiyah yang kita hafal itu, wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat kita itu ditujukan kepada Nabi Muhammad dan keluarga, dan juga Nabi Ibrahim dan keluarga. Maka itulah yang menjadi keistimewaan kenapa Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan millata abikum Ibrahim. Milah bapak kalian Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hal pastinya nggih. Tidak mungkin Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya. Abul Anbiya niku sekali lagi kita tahunya itu bapak para nabi karena asal usul kebanyakan nabi dari Ibrahim. Tapi kalau sudah dikatakan bapak itu berarti beliau itu menjadi teladan dari semua yang nanti di bawahnya. Dari segala sisi, Salah satu contoh besarnya ya yang sebentar lagi kita hadapi hari kurban. Bahkan teladannya pun dari Nabi Ibrahim. Bab menyembelih. Maka niki menjadi saya mengambil hikmah nggih, Pak. Bahwasanya yang namanya laki-laki niku harus berani nyembelih, Pak. Enten sik mboten wonten nyembelih, Pak. Minimal ya sapi gitu kan. Oh, minimal kambing ngoten ya. Iya, karena subhanallah, kalau kita melihat nggih di sejarah Al-Qur'an beberapa kejadian yang ada anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil ketika diminta untuk berkurban, yang diterima oleh Allah yang menyembelih, nggih, Pak. Yang diterima oleh Allah adalah yang menyembelih. Meskipun sisi sebetulnya adalah karena yang diterima persembahannya oleh Allah itu kan yang menyediakan yang paling terbaik. Sedangkan Qabil itu kan hanya menyediakan pertanian, sayur-sayuran, itu pun yang biasa-biasa saja. Adapun Habil saudaranya itu kan memberikan kambing yang paling gede lagi. Tapi sisi baiknya adalah nyembelih itu. Ada hikmah di situ. Kemudian Nabi Ibrahim sama, pernah kejadian mau menyembelih salah satu anaknya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, ketika haji wada itu kan ada sekitar 100 ekor unta. Nabi Muhammad nyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri, Pak. Milo paling mboten sekali seumur hidup pernah nyembelih, Pak. Ya, syukur-syukur tiap tahun juga nyembelih. Ya, nah, tiap bulan nyembelih kambing enggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan lupa undang saya teng mriki niki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63 ekor. Kemudian sisanya 37 dipasrahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini satu hikmah yang saya ambil dari bagaimana cara hidup Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, karena ini pembahasannya bukan fikih kurban, jadi kita ke parenting tadi, Pak. Saya ingin mengambil tadabbur dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin bawa Quran ataupun di HP-nya bisa dibuka, di surat Ibrahim, surat yang ke-14 di ayat yang ke-37, Pak. Surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala di sini mengawali kalimatnya dengan Rabbana inni askantu. Rabbana nggih, kalimat Rabb niku. Kalau di artian panjenengan diartikan apa? Tuhan ngoten nggih. Wahai Tuhan, Tuhan kami. Sebetulnya bahasa Indonesia niki sangat-sangat tidak mencakup, sangat tidak meliputi, tidak komplit untuk memaknai kalimat Rabb ini. Salah satu pakar bahasa, ilmu bahasa, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau niku menyebutkan bahwasanya makna Rabb, kalimat Rabb yang di Indonesia hanya diartikan sebagai Tuhan, niku memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah maknanya adalah Rabb itu pemberi rezeki, yang memberi rezeki. Yang kedua, Rabb itu penguasa. Makanya perkataannya Abdul Muthalib ketika mau ngambil ontanya di Abrahah itu, ya, fa'ana rabbu hadzal ibil, saya itu pemilik daripada ataupun penguasa dari onta-onta saya yang kamu ambil. Adapun Ka'bah itu ada Rabbnya sendiri, ada penguasanya sendiri yang akan ngurusi. Niki makna yang kedua dari kalimat Rabb. Yang ketiga, Rabb itu adalah pencipta, Khaliq, yang menciptakan. Kemudian yang keempat adalah pengatur. Pengatur. Yang kelimanya adalah pendidik. Makanya ada istilah kalimat murabbi. Tarbiyah, pendidikan, murabbi, orang yang mendidik. Dan yang keenamnya kata Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, maknanya adalah penumbuh, ya, yang menumbuhkan. Maka jika makhluk ada yang mau mengaku Tuhan, maka minimal memiliki makna-makna ini. Bisa tidak dia menciptakan? Bisa tidak dia mengatur seutuhnya? Bisa tidak dia kemudian memberi rezeki? Kan ngaten, Pak. Kalau tidak bisa memenuhi kriteria ini, maka tidak layak disebut Tuhan. Maka tidak layak disebut Tuhan. Baik. Niku sedikit potongan dari makna Rabbana ataupun wahai Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku menempatkan, ini Nabi Ibrahim ya. Saya menempatkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak tumbuh tanaman-tanaman. Yang di awal dari juz yang keempat, Allah menyampaikan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang kita tahu bahwasanya Mekah itu dulu namanya Bakkah. Dulu namanya Bakkah. Kenapa hari ini berpindah menjadi Mekah, Pak? Karena kalimat Bakkah itu kan makhraj dari ba dan mim itu sama. Ba, ma. Nggih. Ba, ma. Ringan pundi, Pak? Bu. Ringan ba atau ringan mim? Mim, nggih. Ya, kalau mau ngomong Bakkah itu kudu nahan dulu nggih. Kalau Makkah kan enak. Ya. Makanya dari situlah bergulirnya waktu, kemudian penamaannya menjadi Makkah. Baik. Dari harapan Nabi Ibrahim ini, ya Allah, saya tempatkan keturunan saya di tempat yang tidak ditumbuhi tanaman, Masya Allah. Tidak tumbuh tanaman. Ya. Maka ini poin pertama yang akan kita ambil faedahnya, bahwasanya Nabi Ibrahim SAW mengajarkan kepada kita untuk menempatkan, untuk memposisikan kepada anak-anak kita itu untuk selalu nopo, tidak merasa selalu ada. Maksudnya adalah
kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwasanya, nak, tidak selalu yang kamu inginkan itu ada. Tidak selalu yang kamu inginkan itu selalu bisa didapatkan. Tidak selalu yang kamu inginkan itu bisa keturutan. Dan ini sebetulnya nyambung dengan yang pernah saya sampaikan di pertemuan dulu, nggih, berkaitan dengan konsep kesederhanaan dalam mendidik. Nggih. Konsep yang sederhana dalam mendidik anak. Nggih. Tidak semuanya itu serba enak, tidak semuanya itu serba dituruti, tidak semuanya itu serba nyaman. Yang kemudian istilah Jawa ini napa, Pak? Tirakat, ngaten nggih. Tirakat niku kan dari kalimat bahasa Arab taroka, yatruku, tirkah. Tirkah niku ada suatu hal yang ditinggalkan. Ya, makanya tirakat niku napa? Meninggalkan apa? Hal-hal yang nyaman. Nggih. Maka anak niku juga harus diajari tirakat. Nggih. Anak niku harus diajari dengan tirakat. Ya, tidak semua niku harus kenyamanan, nggih. Dan subhanallah, Allah niku sampai menyampaikan nggih dalam ayatnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di awal surat An-Nisa niku. Nggih. Dan khawatirlah kalian, takutlah kalian ketika kalian meninggalkan generasi berikutnya yang mereka itu lemah. Sudah lemah, penakut pula. Nah, ini bahaya nih, Pak. Nggih. Dan subhanallah, ayat tersebut mengawali nggih, pembahasan tentang bab warisan. Ini kan ayat ke-9. Ngapunten, ayat ke-7. Ayat ke-9-nya mulai Allah membahas tentang warisan. Seakan-akan itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, ketika orang tua itu hanya mengusahakan meninggalkan warisan berupa harta duniawi, ya, itu malah bisa menjadi sebab kelemahan bagi anak turun kita. Nah, terus apa masih yang harus kita tinggalkan untuk anak kita supaya tidak jadi lemah? Maka akhir dari ayat tersebut, falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang jujur niki. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang kokoh, nggih, ndak lemah, nggih, ndak sambatan, nggih. Ndak dikit-dikit rapena, Bu, Pak, ini kok ndak enak, ini kok ndak nyaman, saya ndak mau di situ, nggih. Murojaahnya kebanyakan, nggih. Nah, niku kan ngapunten niku kalimat-kalimat mengeluh, nggih, ya. Maka subhanallah, Allah memberikan solusi dua. Bertakwa kepada Allah berarti yang harus ditumbuhkan, pertama, tumbuhkan takwa anak itu. Yang kedua, ajari anak untuk selalu berkata qaulan sadida. Qaul, perkataan yang jujur, perkataan yang lurus. Niku insyaallah anak itu jadi generasi yang kuat. Karena saya berikan contoh langsung bagaimana sejarah itu menunjukkan peninggalan warisan yang banyak niku tidak menjamin kebaikan anak. Meskipun di sisi lain Rasulullah juga menganjurkan kepada orang tua. Artinya saling memahami. Orang tua sebisa mungkin menawi enten turahan saged ditinggalkan untuk anak, tapi anak juga jangan berharap. Karena masing-masing sudah ada rezekinya. Pak, Bu, ngapunten. Dari kita mungkin ada sebagian yang ketika orang tua kita sudah tidak ada, itu tidak ditinggali nopo-nopo. Hari ini, Pak, panjenengan gadah nopo, Bu? Banyak, banyak yang panjenengan miliki. Artinya tidak ditinggali warisan pun sebetulnya sudah kejatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan konsep sederhananya seperti itu. Anak itu sudah mulai memiliki jatahnya sendiri. Mung biasanya orang tua ini kan dengan penuh nopo kasih sayang ya, tak sebisa mungkin nek saya meninggal ya ninggalkan turahan untuk anak, kan ngoten. Tapi sekali lagi, kalau yang kita tinggalkan hanyalah harta, tidak meninggalkan takwa dan tadi ngajari anak kalimat yang jujur, yang lurus, yang tegas, niku hasilnya juga tidak akan baik.
Di kekhilafahan Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah, niku memiliki anak. Ketika dia meninggal, niku meninggalkan harta warisan nek dirupiahkan ngapunten, bukan dirupiahkan nggih, Pak. Kalau dihitung per anak niku dapat jatahnya niku dalam catatan sejarah nggih. Niku 40 juta dinar. 40 juta dinar. Saniki dinar, 1 dinar 4,25 gram, berarti pinten juta, Bu? Sekarang sudah hampir 3 juta nggih, 1 gram. Berarti kalau 4 gram 12. Anggap saja mungkin 1 dinar saniki 15 juta. 15 juta dikali 40. Nggih. 600 juta ketemu juta berarti triliun ngoten nggih. 600 triliun, Pak. Tinggalane lho, Pak. Nggih. Tinggalan niku, nggih. Warisannya 600 triliun. Niku satu anak. Nggih, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Bandingkan dengan khalifah yang sangat terkenal adilnya, Umar bin Abdul Aziz. Ini kan khalifah, jadi Al-Walid bin Abdul Malik meninggal, digantikan oleh anaknya. Nggih. Kemudian setelah itu digantikan, anaknya ini meninggal, digantikan oleh pamannya. Setelah itu ganti, pindah ke Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz meninggal, niku meninggalkan harta yang Masya Allah sama banyaknya, Pak. Satu anak niku dapat 8 dirham. Banyak ya, Pak. 8 dirham. 8 dirham niku nggih sekitar 25 gram perak. 1 gram pinten, Bu, saniki, Bu? 50-an ribu nggih. 25 kali 50 ribu, 750 ribu satu anak. Bandingannya jauh nggih? Jauh sekali. Tapi subhanallah, catatan sejarah menunjukkan hal berbeda. Tadi anaknya Al-Walid, nggih, niku terkenal ketika dia masa hidupnya niku banyak memiliki hutang di mana-mana sampai jadi buronan. Anaknya Umar bin Abdul Aziz, salah satunya yakni Abdul Malik, nggih, niku semasa hidupnya menjadi orang yang paling banyak menyumbangkan zakat di Baitul Mal kaum muslimin. Istilahnya kalau di data niku penyumbang zakat terbesar niku satu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Padahal tinggalan namung pinten? 750. Masya Allah. Nggih. Tapi niki tidak lepas dari kalimatnya Umar ketika sebelum meninggal mengatakan, "Nak, kalau kalian jadi orang yang soleh, Allah yang ngurusi kalian." Nggih. Kalimatnya namung sederhana. Kalau kamu soleh, nggih, karena ayatnya mengatakan wa huwa yatawallas sholihin. Allah lah yang akan menjadi wali bagi orang-orang soleh. Ini berarti yang harus kita tinggalkan pertama, no, Pak. Tadi di kalimat Rabbana inni askantu min dzurriyyati, bahwasanya tidak selalu anak itu harus kita ajarkan dengan kenyamanan, serba kecukupan, serba ada. Terkadang kita harus didik mereka dengan kesederhanaan, dengan kekurangan, nggih, supaya mereka juga memahami kondisi. Nggih. Mila anak niku akan semakin mandiri ketika pendidikan orang tua niku seimbang. Ibu niku pengennya anak niku ndak kesulitan apapun. Bapak niku khawatir kalau anak niku ndak bisa apa-apa, kan ngoten ya. Ibu niku khawatir, ajeng maem niku anak niku nggih. Kadang saking khawatirnya ibu niku ndak kenyang apa gimana, niku wis ndangane nduk ibu suapi, Masya Allah, suapi. Nggih. Mau pakai sepatu, wah, ndak bisa, sini ibu taliin kan. Saking kasih sayangnya nggih, Bu. Saking kasih sayangnya. Nggih. Nek bapakmu konsepnya beda nggih, Pak. Ora iso nali wis mangkat ngono. Ya. Ngolah napa taline keinjek sendiri lak jatuh ngerasakan sendiri kan ngoten, Pak. Nggih. Maka terkadang seperti itu nggih. Bahkan ngapunten, Bu, ngapunten, Pak. Hari ini niku ada anak-anak yang tidak tahu rasanya lapar. Tidak tahu rasanya lapar. Niki subhanallah. Ada, nek teng mriki mungkin ndak ada, di luar sana banyak. Di luar sana
banyak. Khawatir napa? Istilahnya napa niku kesehatan? Stunting. Khawatir stunting, Pak. Nggih. Khawatir stunting, nggih. Nah, ya Masya Allah, nggih. Dinten niki nek kita lihat, alhamdulillah, nggih. Ya jarang makan ya ternyata gede-gede lemu-lemu seger-seger ngoten niku. Alhamdulillah, nggih. Maka niki juga nanti bisa kita bawa, Pak, terutama panjenengan yang mau melanjutkan anaknya dari khulwah kemudian mau ke pondok nggih. Niki sebisa mungkin untuk menanamkan hal tersebut juga kepada anak. Bahwasanya nak nek mondok niku ndak selalu enak. Mila jenengan niku nek madosi pondok jangan yang dicari, Ustaz, di pondoke jenengan ada AC-nya apa ndak kamarnya. Nggih. Nek maem enten dagingnya mboten dalam satu hari niku nggih. Masyaallah nggih. Nek mandi itu ada air panasnya apa ndak? Kasurnya yang tebelnya 1 meter atau yang 1,5 meter ngoten Pak. Masya Allah. Bangunannya gimana? Nah, ini kan hanya sebagai faktor pendukung sebetulnya. Milo niki salah satu hal yang harus kita tanamkan. Maka kesederhanaan anak niku harus diajari tirakat, harus diajari bahwasanya tidak semua yang mereka inginkan bisa didapatkan. Milo salah satu hikmah kenapa kakek Nabi Abdul Muthalib niku menitipkan Nabi kepada pamannya. Pamannya Nabi kan mas sebetulnya banyak nggih. Ada yang paling berwibawa, yang paling tinggi secara strata sosial nggih, kepemimpinannya niku ada pamannya yang namanya Al-Harits. Nggih. Terus Al-Harits niki pemimpin perkumpulan orang-orang Arab yang mereka menginginkan kebaikan. Jadi orang-orang istilahnya dermawan, muhsinin, orang-orang baik dikumpulkan dan pimpinannya niku Al-Harits. Jadi terpandang sekali. Ada juga pamannya yang kaya-kaya, ada Abbas. Paman Nabi SAW, juga ada Abu Lahab, juga kaya. Tapi kenapa yang dipasrahkan oleh Abdul Muthalib adalah Abu Thalib? Padahal kita tahu Abu Thalib niku adalah fakir, ndak kaya, strata sosialnya tidak tinggi, ya biasa saja. Selain dari sisi nasab, karena Abu Thalib niki kan satu ibu yang sama dengan bapaknya Nabi Abdullah. Di sisi yang lain, Abdul Muthalib menginginkan Nabi SAW niku diajari adab, diajari apa? Cara hidup yang sederhana. Niku awal konsepnya seperti itu. Nggih, niku. Baik. Nggih, milo berarti setelah niki nek jenengan madosi pondok, carilah pondok sing prihatin, Pak. Nggih. Menawi jenengan butuh rekomendasi saya ada, nggih. Ada teman kami yang punya pondok niku di Riau sana. Pondoknya niku di tengah hutan sawit, Pak. Nggih. Jadi beliau niku jane wong sugih niku, nggih. Teman kami niku wong sugih karena punya sawit niku kurang lebih 10 hektar kalau tidak salah. Pondoknya ditaruh di tengah, Pak. Pondoknya ditaruh di tengah. Masya Allah. Niku ndak ada yang namanya Indomie, ndak ada. Napa mulai Indomaret niku kadosnya mboten pirsa, Pak. Santri yang perempuan niku, beliau nyampaikan niku, itu kalau bajunya sobek niku ndak boleh langsung beli. Dijahit dulu. Kalau sobeknya sudah lebih dari 5 baru boleh beli. Yang laki-laki sami, jangan berharap teng mriku niku enten AC, Pak. Kipas niku ada satu untuk semuanya. Alhamdulillah. Lampu adanya cuma malam hari. Niku di tengah-tengah hutan sawit. Nanti kalau sedang tidak belajar, anak-anak diajarin apa? Napa istilahnya niku? Ngambil sawit nih, panen sawit, Pak. Masya Allah. Sederhananya luar biasa. Subhanallah. Tapi dari situ jadi orang-orang hebat semua, Pak. Masya Allah. Jadi orang-orang hebat semuanya. Bahkan sebetulnya kalau beliaunya pengen membuat pondok yang mewah pun bisa, Pak. Bahkan beliaunya nih teman saya niku namung gada HP sampai hari ini, Pak. HP tempe nih kalau. Saya namung sakit nelpon nih kok. Nah, itu saja sampai hari ini, Pak. Untuk orang hari ini sekelas orang hari ini punya HP ngoten niku dengan sawit 10 hektar niku kan kayak kok
ora masuk ya nggih. Tapi beliau pengen mengajarkan sederhanaan dan subhanallah santri-santri ini jadi semuanya. Dan subhanallah beliau ambil juga dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Niku yang pertama, karena sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika kita terbiasa untuk memberikan kenyamanan kepada anak, nanti anak susah belajar. Terutama ketika sudah tidak bersama kita. Sudah mondok sendiri, sudah di tempat yang agak jauh. Nanti khawatirnya niku selalu kecantol sama bapak ibunya. Karena biasa nek mboten enten lawuh, ada ibunya siap goreng Nanti sudah mandiri, sudah agak jauh berpisahnya, ini ndak ada lauk, cara goreng ikan gimana? Lah niku repot meleh kan. Makanya dididik dari sekarang. Niku yang pertama, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Baik. Kemudian Allah melanjutkan dengan mengatakan inda baitikal muharram. Di sisimu ya Allah, di rumahmu yang diagungkan. Nah niki sebetulnya adalah tujuan dari poin pertama tadi, Pak. Poin pertama niku dididik dengan sederhana, supaya napa? Dia itu memiliki keadaan yang baik, kemudian dia siap didekatkan dengan suasana yang itu adalah suasana ibadah. Karena Baitikal Muharram ini kan maksudnya adalah Ka'bah nggih, Masjidil Haram. Nggih. Ditempatkan di situ. Artinya anak niku nanti siap, Pak. Nggih. Ditempatkan di tempat-tempat yang dekat dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak niku ndak canggung, nggih. Seumpama ketemu masjid kok masjidnya ndak ada AC-ne, oh biasa, yang penting kan masjid tempat ibadah, nggih. Oh, saya dikirim ke seumpama tempundi jenengan pengen ngirim anak ke Mauritania sana, oh ndak ada listrik, santai aja. Yang penting di sini saya belajar, saya bisa ibadah, kan ngoten. Nggih. Oh, seumpama niki kipasnya dipateni tapi panas, Pak. Ampun, nggih. Ini dipateni nggih. Kemudian apa? Yang penting belajar, yang penting ibadah. Niku akan siap seperti itu, nggih. Karena tujuan dari semua itu adalah supaya anak niku memiliki suasana untuk senantiasa beribadah kepada Allah, didekatkan dengan tempat yang baik. Nggih. Mila usaha panjenengan ketika berangkat pengajian diajak anaknya, nggih. Jenengan berangkat ke masjid dituntun anaknya, niku akan memberikan memori yang baik, Masya Allah. Jadi memorinya anak itu tidak cuma wingi aku dijak bapak ndaki, Masya Allah. Wingi dijak ibu dolan ning Solo Square, ya. Tidak hanya itu saja, tapi memorinya niku akan baik ketika dewasa. Alhamdulillah saya dulu diajak bapak saya ke masjid, subuh-subuh, jane ya punya motor 3 tapi disuruh jalan kaki. Niku akan teringat, Masya Allah. Mila saya niku punya teman, subhanallah. Teman di kampung, beliaunya niku ya ketika masa kecilnya niku sering diajak orang tuanya untuk amal soleh intinya. Ya ke masjid, ya datang ke pengajian. Kemudian singkat ceritanya, saya dan teman saya niki berpisah. Kemudian teman saya niku sekolahnya di sekolah biasa. Kemudian pergaulannya mulai agak bebas, subhanallah. Dan di pergaulan yang bebas niku banyak hal keburukan yang pernah beliau lakukan. Beliau cerita. Tapi kemudian setelah masuk usia kuliahan, beliau bertemu dengan lingkungan yang baik lagi. Bertemu dengan lingkungan yang baik lagi. Dan subhanallah, hari ini beliau punya pondok. Beliau punya pondok. Ketika saya nanya-nanya, kok bisa seperti itu? Kata beliaunya, alhamdulillah, kenangan baik dengan bapak saya dulu, saya diajak ngaji, saya diajak ke masjid, saya diajak ke tempat-tempat yang baik, itu membekas. Jadi seakan-akan saya itu tahu cara kembali lagi ke jalur yang benar. Minimal saya itu tahu cara kembali ke masjid, gitu lah. Karena masjid itu asal-usul tempat kebaikan. Minimal itu nanti yang akan diingat oleh anak. Dan Allah memberikan kesaksian langsung di dalam ayatnya. Panjenengan pirsa ketika Nabi Yusuf hampir diajak berzina oleh perempuan pemuka itu, ketika sudah diajak, Nabi Yusuf alaihi salam, beliau niku kan tidak mau.
Maka Allah mengatakan falaula ar-ra'a burhana rabbih. Dan jikalau Yusuf itu tidak melihat burhan, burhan itu adalah bukti, burhan itu adalah pandangan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir niku menyampaikan yang dilihat Nabi Yusuf itu pas saat itu, hampir saja diajak untuk maksiat. Niku yang dilihat oleh Nabi Yusuf niku wajah bapaknya Nabi Yakub. Seakan-akan Nabi Yakub itu mengatakan, Yusuf, kamu itu anak Nabi, masa ya kamu mau melakukan hal keburukan. Dan niki yang semoga akan teringat anak kita. Ketika saumpami nanti besar, mereka hampir-hampir melakukan keburukan, teringat, bapak saya dulu ngajak masjid, ibu saya ngajak ke pengajian, masa saya melakukan hal semacam ini. Niku akan teringat insya Allah. Maka harus tanamkan apa? Kebaikan-kebaikan mumpung masih anak kita. Intinya apa? Dekat dengan kebaikan. Kalau panjenengan punya lingkungan yang baik, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, atau wahai Rabb kami, supaya anak-anak kami itu, keturunan kami itu mendirikan sholat. Niki adalah bagian terpenting dalam ibadah. Meskipun kalau kita merujuk kepada surat Luqman, surat Luqman yang pernah kita bahas, Luqman itu mengajarkan bahwasanya sholat niku adalah kurikulum yang berikutnya. Artinya ndak kurikulum nomor 1 dulu. Karena kurikulum nomor 1-nya Nabi Luqman niku kan la tusyrik billah. Napa berarti, Pak? Tauhid. Ngoten nggih. Tauhid. Yang keduanya napa? Yang kedua yang ditanamkan Luqman kepada anaknya setelah tauhid itu adalah yang dinamakan dengan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya mengatakan, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Apapun yang di dalam bumi, di atas langit, semua yang ada di penciptaan bumi ini Allah Maha tahu. Maka seumpama, jadi ini seakan-akan isyarat sedikit, Pak, dari Luqman kepada anaknya. Nak, mau kamu berbuat apapun, Allah itu Maha tahu. Mau kamu berbuat apapun, Allah Maha tahu. Kamu melakukan kebaikan kok dipandang buruk oleh manusia, Allah itu Maha tahu kamu melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Kamu melakukan suatu hal yang buruk, terus orang lain memandangnya, kamu taunya mereka taunya kamu orang baik, maka Allah akan tahu bahwasanya kamu memang orang buruk. Maka selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki yang hari ini harus betul-betul ditanamkan kepada anak, Pak. Merasa diawasi oleh Allah. Dinten niki susah sekali, Pak. Napa melih anak sudah megang HP. Kita napa tahu, Pak, apa yang selalu dibuka oleh anak kita. Apalagi anak sudah besar sedikit, privasi HP sudah dia yang megang sendiri. Ini kan lebih susah lagi. Maka salah satu atau bahkan satu-satunya cara untuk menanggulangi anak niku supaya tidak aneh-aneh. Ya sudah, tanamkan kepada mereka bahwasanya kamu itu diawasi oleh Allah selalu. Ini kumawon. Kemudian yang ketiga baru Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Baik. Karena subhanallah di surat Al-Ma'arij yang mungkin sebagian kita hafal, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Orang niku ngapunten, mudah berkeluh kesah, mudah sambat, kan innal insana khuliqa halu'a. Manusia niku diciptakan sifatnya suka mengeluh nggih. Sek wingi udan, yo udane gede men, ngoten nggih. Sek saniki panas, yo panas men, ngoten nggih. Mun enten unjukan kok ora es teh, nggih. Mun enten es teh, enake es jeruk, ngoten nggih. Ampun dahar kalih nasi, nggih. Nek enek lauke enak.
Didatangkan lauk tempe, kayaknya lebih enak bebek ngoten Pak. Nggih. Pas sudah ada bebeknya, ya, pengennya yang ada sambelnya. Sudah ada sambal bawang, kayaknya paling cocok bebek kadungan ngoten Pak. Nggih. Kan ngoten nggih, selalu Masya Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memiliki sifat itu. Nggih. Yo kebaikan, yo kikirnya luar biasa, punya hal-hal yang baik, nggih. Yo kikirnya luar biasa, ketika ditimpa musibah yo sambate Masya Allah. Niku manusia, nggih. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali mereka-mereka yang dalam salatnya niku baik. Offroad, Pak. Kecuali mereka yang dalam salatnya niku baik. Ternyata, Pak, salat yang baik, Bu, niku bisa mengurangi keluh kesah kita terhadap manusia. Nggih. Salat yang baik yang mboten sekedar salat nggih. Tidak sekedar berdiri, takbir, selesai salam, enggak yang seperti itu, tapi betul-betul salat dihayati nggih. Itu mengurangi keluh kesah kita terhadap makhluk. Kenapa? Karena dalam salat yuk kita sudah keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kita sudah kepada Allah nggih. Maka ketika subhanallah nggih, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan Nabi melakukan Isra. Kemudian sampai di atas diberi perintah salat. Niku kan kejadian Isra niku setelah Nabi ditimpa banyak kesulitan luar biasa. Paman meninggal, istri meninggal, dakwah ke Thaif dilempari batu. Pokoknya kesulitan dakwah yang luar biasa. Dipanggil oleh Allah, diberikan wahyu untuk salat, ternyata napa? Salat niku adalah waktunya Rasulullah istirahat dari segala masalah. Milo, harusnya orang yang sholat niku setelah itu merasa nyaman. Kalau belum merasa nyaman, berarti ada yang belum pas dengan sholat kita. Jadi perlu kita teliti, Pak. Karena kita tidak tahu. Masing-masing dari kita itu ketika sholat merasa tidak nyaman, seumpami, niku kesalahannya di mana? Mungkin wudunya belum sempurna, mungkin niatnya, mungkin masih banyak hal yang dipikirkan dan semacamnya. Nah, sekali lagi, siapapun yang sudah menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah sehari 5 kali niku harusnya tidak ada kesempatan lagi bagi dia mengeluh kepada makhluk. Banyak-banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya napa? Supaya Allah niku banyak membantu kita. Baik. Niki masih ada lagi ndak niki faedahnya? Oh nggih, niki. Kemudian Allah mengatakan di surat Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu cenderung kepada mereka, keturunan kami. Ngapunten. Banyak orang tua itu yang menjadikan anak niku dibenci oleh orang lain. Meskipun ini di luar kuasa kita. Terkadang ketika kita memiliki anak yang memiliki potensi yang luar biasa, prestasi luar biasa, kemudian kita pamerkan, niku ada orang lain yang mungkin ngapun tidak suka, dan selalu seperti itu, mesti ada yang tidak suka. Niku bisa terjadi karena satu, niat kita ketika menampilkan anak kita yang memiliki prestasi niku apa niatnya? Kalau kita niatnya pamer, wajar seorang ada yang merasa iri ataupun dengki. Niku sangat wajar sekali. Yang kedua, kenapa orang menjadi tidak suka dengan anak kita? Karena motivasi kita dalam menjadikan anak kita berprestasi niku mungkin ada yang salah. Sehingga orang niku ketika melihat anak kita hebat niku ndak tumbuh suatu hal yang merasa ikut bahagia juga. Dan niku kembalinya kepada niat kita ketika menyampaikan kepada anak. Saumpami kita mengatakan, nak, hafalkan Quran supaya kamu nanti mengamalkan, insya Allah niku kebaikan. Tapi nek sekedar kita katakan, nak, baca Quran yang bagus supaya nanti kamu jadi imam terkenal di mana-mana, masya Allah. Niki sudah kesalahan dalam niat mendidik. Dan nikulah yang nanti akan menjadikan orang niku ketika melihat anak mungkin ya cuma bagus saja, tapi tidak ada kecenderungan hati,
Tidak ada merasa, oh ya saya pengen anak saya seperti dia, itu tidak ada Pak. Tidak ada. Kenapa? Sekali lagi motivasi kita harus betul-betul yang lurus ketika nopo mengarahkan anak, supaya manusia niku juga mencintai anak-anak kita. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka buah-buahan. Ya, artinya niki diberi makanan yang bergizi, ya. Makanan bergizi. Nggih, mila di khulwah Jumat niku harus godogan, nggih. Harus godogan, nggih. Ustazah seumpama membawanya air godokan angsal mboten ngoten ya. Kan padha-padha digodhog ngoten nggih. Ya. Artinya niki diusahakan yang sehat-sehat, nggih. Kalau bahasa kita yang sering kita ungkapkan kan halalan thayyiban. Yo halal yo baik ngoten nggih. Niku, maka itu harus kita usahakan. Kenapa? Karena ayat itu mengisyaratkan la'allahum yashkurun. Kalau diberi makan yang baik supaya mereka niku mudah bersyukur kepada Allah. Nih. Ternyata niku betapa berefeknya makanan yang halal yang thayyib kepada cara bersyukur anak kita. Loh, kita sebisa mungkin mengusahakan untuk anak kita tadi hal-hal kebaikan-kebaikan tadi, supaya mereka menjadi anak-anak yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi kecukupan ya bersyukur, diberi kekurangan pun mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ilmu banyak ya mereka akan bersyukur. Kok qadarullah mereka ilmunya sedikit padahal sudah berusaha keras, mereka pun akan tetap bersyukur kepada Allah. Dan kita sebagai orang tua juga selalu akan tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah, saya masih diberi amanah anak saya sekarang tumbuh dengan kebaikan, di lingkungan kebaikan, ternyata saya sebagai orang tua juga kecipratan kebaikannya. Saya kecipratan kebahagiaan, melihat anak mau sholat, mau baca Quran, mau berpakaian yang saat ini kan kebahagiaan tersendiri. Kalau banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas hal-hal ini. Niku satu ayat mawon yang semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil, mboten sah dangu-dangu nggih. Semoga apa yang baru saja kita bahas ada kemanfaatan, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan harian kita untuk menjadikan keluarga kita semakin sakinah, diliputi dengan mawaddah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kita, dan di akhirnya kita bisa berkumpul dengan anak turun kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.